Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera buat kita. Mas Jubir yang saya hormati, rekan-rekan jurnalis, wartawan pers yang selalu siap untuk menyampaikan berita-berita terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. Mudah-mudahan masih semangat ya. Baik, jadi kita tinggalkan dulu untuk pemberitaan-pemberitaan terkait dengan kegiatan tertangkap tangan. Kita lanjutkan untuk perkara-perkara tunggakan yang memang menjadi tanggung jawab KPK untuk menyelesaikan. Jadi sebagaimana kami sudah sampaikan dan atas arahan dari pimpinan bahwa kita diminta untuk menyelesaikan perkara-perkara yang sudah carry over gitu ya, menjadi tunggakan yang penyidikannya terbit di tahun sebelum 2026. Ini bukti juga bahwa KPK tidak mempetiskan atau mendiamkan perkara yang sudah menjadi tanggung jawab kita dan sudah kita lakukan penyidikan di tahun-tahun sebelumnya. Jadi ini memang bukti bahwa teman-teman di Direktorat Penyidikan, khususnya di Kedeputian Penindakan, terus bekerja untuk menyelesaikan yang sudah dimulai. Pada hari ini juga, hari Senin, tanggal 10 Agustus 2026, kembali kami akan menyampaikan update terkait penanganan perkara, penyidikan, dugaan tindak pidana korupsi, pengadaan barang dan jasa pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Bank BJB. Tahun anggaran 2021-2023 dalam kegiatan berupa placement iklan yang hari ini kita lakukan penahanan untuk kita segera selesaikan untuk proses pemberkasannya dan kita akan segera limpahkan ke tahap berikutnya. Dalam perkara ini, sebelumnya pada tanggal 13 Maret 2025, KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka, yaitu yang pertama Saudara YR, selaku Direktur Utama PT Bank BJB tahun 2019 sampai dengan Maret 2025. Kemudian yang kedua Saudara WH, selaku pemimpin divisi Change Management Office Bank BJB, sekaligus pemimpin divisi Corporate Secretary Bank BJB 2020-2024. Yang ketiga, Saudara ID, selaku Direktur PT Cakrawala Kreasi Mandiri dan pemilik PT AM. Yang keempat, Saudara SHD, selaku Direktur PT WBSE, dan yang kelima Saudara SJK, selaku Komisaris PT CKSB. Para tersangka disangka telah melanggar ketentuan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Bagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi ini masih menggunakan KUHP lama karena sprindiknya terbit sebelum adanya perubahan undang-undang. Kemudian hari ini terhadap 4 orang tersangka, diantaranya dilakukan penahanan. Tadi yang kami sebutkan ada 5, jadi ada 1 yang belum bisa hadir saat ini dan yang bersangkutan sedang menyampaikan dalam kondisi sakit. Jadi ada keterangan, kirim surat kepada penyidik bahwa yang bersangkutan dalam kondisi sakit. Dan segera kita akan lakukan penjawaban ulang untuk tindakan-tindakan upaya paksa berikutnya.
Yang hari ini dilakukan penahanan yaitu Saudara WH, selaku pemimpin divisi Change Management Office Bank BJB, kemudian Saudara ID, selaku Direktur PT Cakrawala Kreasi Mandiri, dan Saudara SHD, selaku Direktur PT WBSE, dan yang keempat Saudara SJK, selaku Komisaris PT CKSB. Adapun konstruksi perkaranya, keempat tersangka dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama, terhitung hari ini tanggal 10 Agustus 2026 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2026 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Untuk konstruksi perkaranya sebagai berikut, bahwa pada periode tahun 2021 sampai dengan semester 1 tahun 2023, Bank BJB telah menganggarkan beban promosi umum dan produk bank total sejumlah 801 miliar melalui divisi Korsek, Corporate Secretary, untuk keperluan belanja promosi dan iklan, di mana senilai 410 miliar disetujui untuk dibelanjakan dalam bentuk penempatan iklan media atau media placement di media televisi, cetak, dan online. Ini yang kemudian kegiatannya dilakukan melalui kegiatan pengadaan jasa agensi tahun anggaran 2021 sampai dengan 2023. Bahwa pada akhir tahun 2020, Saudara WH selaku Grup Head Komunikasi Pemasaran dan Saudara SON selaku Grup Head Hubungan Masyarakat untuk mencari agensi periklanan yang bersedia mengakomodasi dan mengelola dana non-budgeter yang akan diperoleh melalui mekanisme pengadaan jasa agensi tersebut. Jadi memang diniat dari awal bahwa kegiatan tersebut Bank BJB akan meminta sejumlah dana yang kemudian ini dana dikelola dengan non-budgeter untuk keperluan-keperluan di luar yang memang ditentukan oleh Bank BJB. Bahwa kemudian untuk memuluskan skema tersebut, Saudara WH juga memerintahkan Saudara IM dan Saudara SON untuk memecah paket pekerjaan pengadaan jasa agensi tersebut menjadi dua kategori, yaitu di bawah 200 juta dan 200 juta sampai dengan 1 miliar. Jadi hal ini dilakukan untuk menghindari mekanisme tender secara terbuka atau lelang terbuka. Karena di bawah 1 miliar itu dilakukan pengadaan dengan cara PL atau penunjukan langsung. Setelah IM dan SON menyanggupi permintaan dimaksud, Saudara WH melaporkan hal itu kepada Saudara YR, selaku Direktur Utama PT Bank BJB tahun 2019 sampai dengan bulan Maret 2025. Atas rencana tersebut, Saudara IM dan Saudara SON selanjutnya menghubungi beberapa rekanan agensi yang sebelumnya pernah bekerja sama dengan Bank BJB, yaitu Saudara ID, selaku Direktur PT CKM dan pemilik PT AM, Saudara SHD, selaku Direktur PT WBSE, dan Saudara SJK, selaku Komisaris PT CKSB. Selanjutnya, menyampaikan terkait adanya kebutuhan Bank BJB untuk mengakomodir permintaan dari pihak eksternal yang harus disiapkan melalui dana non-budgeter. Disinilah permulaan adanya persekongkolan atau pemufakatan jahat antara pihak Bank BJB dengan pihak agensi. Kemudian pihak agensi diminta untuk menganggarkan dana non-budgeter tersebut dan menyiapkan apabila terdapat kebutuhan sewaktu-waktu yang diminta oleh Bank BJB, baik untuk kebutuhan direksi dan kebutuhan pihak-pihak lain. Adapun Saudara IM,
SON dan SJK. Selanjutnya masing-masing diminta untuk menyiapkan 2 buah perusahaan jasa agensi sehingga paket pekerjaan dapat dipecah kembali menjadi lebih banyak. Jadi tidak hanya satu perusahaan agensi saja. Selanjutnya, Saudara ID mendaftarkan PT AM dan PT CKM, SHD mendaftarkan PT WBSE dan PT BSCA. Dan Saudara SJK mendaftarkan PT CKSB dan PT CKMB untuk menjadi agensi yang akan memperoleh pekerjaan pengadaan jasa tersebut. Jadi masing-masing tersangka yang pihak swasta tadi kemudian membawa perusahaan-perusahaan pendamping atau pinjam bendera untuk kemudian diikut sertakan dalam proses pengadaannya. Bahwa kegiatan pengadaan jasa agensi iklan tahun 2000 tahun anggaran 2021 dilaksanakan pada awal Januari 2021 oleh panitia pengadaan Bank BJB yang dipimpin oleh Saudara JS selaku pemimpin divisi umum. Pada proses tersebut diketahui terdapat pelanggaran atas ketentuan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan, antara lain harga perkiraan sementara atau HPS dari kegiatan pengadaan jasa agensi iklan bukan merupakan nilai pekerjaan, melainkan persentase fee agensi. Berikutnya, Divisi Korsek juga membuat memo permohonan pengadaan jasa agensi kepada Divisi Umum yang berisi rekomendasi 3 calon penyedia dengan mengarahkan kepada salah satu penyedia jasa. Divisi Korsek juga membuat syarat evaluasi teknis setelah dilakukan pemasukan penawaran guna memenangkan penyedia tertentu. Padahal ini tidak diperbolehkan karena syarat pengadaan jasa agensi harus diinformasikan sebelum pemasukan penawaran. Jadi pada saat sudah penawaran masih diberikan syarat-syarat tertentu untuk menggugurkan penyedia yang lain. Berikutnya, Divisi Korsek juga memerintahkan panitia pengadaan agar tidak melakukan verifikasi dokumen penyedia agar hal ini dipahami oleh penyedia untuk mengakomodir perusahaan-perusahaan yang lain, perusahaan-perusahaan pendamping tadi, dan yang ini tidak sesuai dengan aturan yang ada mengenai ketentuan pengadaan barang dan jasa di lingkungan BJB. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tersangka diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara berupa selisih pembayaran antara yang telah dibayarkan oleh Bank BJB kepada sebanyak 6 agensi dalam proyek pengadaan placement iklan tersebut, dan dengan yang telah dibayarkan oleh ke-6 agensi tersebut kepada pihak media sebagai penempatan iklan. Jadi selisih antara pembayaran Bank BJB mestinya langsung bisa dibayarkan ke pihak yang media yang mengiklankan begitu. Sehingga potensi atau penghitungan sementara karena sedang dilakukan penghitungan saat ini juga dengan teman-teman dari BPK, total kerugian keuangan negara dari penghitungan selisih tadi mencapai sekitar 223,6 miliar. Dan ini sedang dilakukan penghitungan dan segera kita akan dapatkan laporan dari hasil penghitungan yang dilakukan oleh rekan-rekan auditor dari BPK. Bahwa KPK tidak henti-hentinya menegaskan terkait integritas harus menjadi fondasi utama dalam mewujudkan sektor dunia usaha yang bersih dan bebas dari korupsi. Sebab praktek bisnis yang berintegritas tidak hanya menjaga keberlangsungan usaha, tetapi juga membangun kepercayaan publik serta menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkelanjutan.
Melalui Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha atau AKBU, KPK juga terus mendorong terciptanya ekosistem bisnis yang bersih dan berintegritas. Salah satunya melalui program Panduan Cegah Korupsi atau PANCEK yang mendorong perusahaan memperkuat penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance, sekaligus membangun budaya anti korupsi di lingkungan usaha. Hingga saat ini program PANCEK juga telah diterapkan oleh sebanyak 3.470 perusahaan sebagai bentuk komitmen dunia usaha dalam memperkuat tata kelola, mencegah praktek korupsi, serta membangun iklim bisnis yang berintegritas. Jadi artinya pencegahan pun juga sudah kita lakukan melalui Direktorat AKBU. Hal ini karena KPK memandang BUMD juga memiliki peran strategis dalam memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat, hingga penguatan integritas dan tata kelola BUMD menjadi penting agar setiap sumber daya dan aset yang dikelola dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi daerah dan masyarakat, sekaligus mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Demikian yang bisa kami sampaikan untuk update penanganan perkara Bank BJB, yang tentunya ini juga menjadi bukti komitmen kita terkait perkara-perkara yang menjadi tunggakan atau carryover segera akan kita selesaikan.